Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin pukul 22 hujan turun sampai 18 jam, ketemu jam 10 lagi masih hujan, baru mulai hangat terasa itu habis sholat asar, sudah mulai udah nggak ada pakai jaket, jas hujan. Tapi dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi sampai zuhur sampai asar itu rata-rata berjas hujan. Tapi alhamdulillah kelihatannya enggak pada kedinginan. Ini nikmat besar setelah Allah berikan kita rahmat begitu lama, dan syukur alhamdulillah tidak ada berita banjir. Biasanya kalau udah 12 jam itu ada aja. Ini saya hitung 18 jam. Dan alhamdulillah tadi pada asar sempat ke tempat-tempat yang biasanya banjir, tapi alhamdulillah tidak banjir. Maka ini satu kesyukuran. Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini menambah keimanan kita. Dari bawah ditarik ke atas. Ya air sumur, ya air laut, ya kali, ya comberan, ya air got, naik semua. Begitu naik, turun 18 jam, bersih semua. Begitupun kita, dosa kita, salah kita, khilaf kita, iman, Islam, ihsan kita. Mungkin menurut kita betul, tapi belum seperti yang disampaikan Rasul. Mudah-mudahan begitu hujan turun, kita sudah bersih, semangat keimanan terbarukan, pengen ngajinya enggak kalah dengan rasa dingin. Ya, kadang-kadang kan begitu gerimis, ya kelebu nih, bener, ya hujan beneran dan enggak berangkat. Beda menonton pamilis, ya kan? Hujan nih, paling bentar doang, bentar berangkat ya. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita teruskan babul mujahadah, bab terkait bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh ketika kita melakukan ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, selama Allah berikan kepercayaan, kesehatan, waktu luang dalam taat dan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bacakan Fatihah li muallifil kitab Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, anallaha yataghammadu rahmah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepadanya. Allah berikan kita kesempatan yang membaca ilmunya, membaca kitabnya, berpulang kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Dan orang tua kita yang sudah tiada, keluarga kita yang mendahului kita, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan orang tua kita yang ada di Masjid As-Salam, BKM Masjid As-Salam, juga Yayasan As-Salam, mudah-mudahan semuanya dijadikan bagian amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadis ke-107 dari Babul Mujahadah bab ke-16. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi'ulumihi wa ghaziri hutfihi wa husni adabi. Telah disampaikan oleh pengarang kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh. Min kalami Sayyidil Mursalin, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. An Abi Abdillah, dari sahabat Nabi bernama Abdillah. Wa yuqalu Abu Abdurrahman, sering kali dipanggil juga dengan sahabat Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau itu Abu Abdillah ataukah Abu Abdurrahman, beliau tidak dari orang lain mendapatkannya, tapi sami'tu, aku mendengar sendiri dengan telingaku bahwa Rasul bersabda, alaika bikasratis sujud. Ini kalau kita lihat jam dinding, itu di samping tembok atau di atas tembok? Kira-kira ini jam dinding kita besar di belakang, itu di samping dinding atau di atas dinding? Nah, nempel lah pokoknya ya. Kalau di samping ya, dia tidak butuh alat untuk bersanding. Tapi kalau di atas ada beban yang ditahan. Besok jadwal cucu main, panggil eyang, ya kan, main kuda-kudaan, kita di bawah, dia di atas, itu kan bebannya berat. Kalau di atas berarti ada beban. Ini ada pakunya, kemudian dibor pula, yang ditahan juga besar, berarti ada beban yang ditahan oleh dinding. Maka kewajiban dinding menahan jam itu disebut dengan ala, di atas beban. Maka ketika Rasul sampaikan alaika, berarti kita punya kewajiban sebagai orang yang sudah mukallaf, yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita punya alaika, kewajiban. Untuk apa? Bikasratis sujud. Kita sering mendengar kata-kata kasir, berarti banyak. Lawannya qalil, berarti sedikit. Bi berarti dengan. Kewajiban kita sebagai orang yang beriman diantaranya bikasratis sujud, bi dengan kasrah banyak, dengan memperbanyak sujud. Syukur alhamdulillah sujud kita sudah berjamaah. Mudah-mudahan nanti Allah sampaikan kita ke Isya. Insya Allah sampaikan kita kepada qiyam. Indah sudah lail, sepertiga malam kita dibangunin.
baik bangun sendiri ataupun dibangunin sama genteng. Gentengnya bocor, dibangunin kita kaget, ya kan? Sampai subuh dan seterusnya. Maka Rasul sampaikan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Posisi terdekat al-abdu, ini kan sudah masuk Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berarti asra bi abdihi, ya kan? Allah jalankan hambanya. Aqrabu ma yakunul abdu, tempat terdekat, posisi terdekat antara hamba mir rabbihi dengan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa sajid, ketika kita bersujud. Maka sujud kita yang kita usahakan dengan berjamaah ini menghantarkan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Karena dengan kita memperbanyak sujud, fa innaka lan tasjuda, sesungguhnya kita ketika sujud itu tidaklah mendapatkan sesuatu dari Allah illa, kecuali rafa'akallahu biha darajah, Allah angkat. Satu ayat menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu, Allah angkat orang-orang yang beriman. Dan apa? Dan mereka yang menuntut ilmu. Darajat, beberapa derajat. Maka kalau kita memperbanyak sujud, maka tidaklah Allah berikan illa rafa'akallahu darajah, kecuali Allah angkat derajat kita. Mungkin tadi kedinginan, mungkin tadi kebingungan, gimana ntar kalau masih hujan maghribnya, jas hujannya udah pada basah semua, mending basah pada robek semua. Tapi begitu kita alhamdulillah tetap istiqomah sujud kita berjamaah, maka mulailah Allah angkat derajat kita. Mungkin ya, batuk kita berkurang, pilek kita berkurang, ngilu-ngilu berkurang, maka mudah-mudahan dengan berjamaah sujud kita menghantarkan kita kepada kesehatan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Wa khutta anka biha khati'ah, dan Allah jaga kita khutta anha, pada langkah-langkah kita. Allah arahkan kita, Allah berikan kita taufik ma'unah, pertolongan, bimbingan dalam langkah kita. Pekan yang lalu hujannya sama, hanya saja pekan yang lalu deres dan cepat. Kalau sekarang lama tapi ngerenyes. Itu ketika kemarin hujannya deres, pandangan paling 3 meter, saking derasnya mata kita terbatas. Kedua, kekhawatiran kita kanan kiri pohonan. Maka di minggu kemarin banyak yang setelah liburan ngantar anaknya ke pondok pesantren, itu berangkat pagi pulang jam 10 malam. Kenapa demikian? Banjir, karena deras. Nah disinilah kemudian meskipun banjir, tapi mereka tetap bisa menghantarkan anaknya dan bisa kembali orang tuanya ke rumah meskipun ya berangkat pagi sampai rumah jam 10 malam. Ini berarti khutta anhu khati'ah, Allah bimbing langkah kita. Nih maghrib begini kan yang enak kita dua. Yang pertama ngebungkel, ya, ngebungkel narik selimut, ya karena dingin.
Yang kedua, duduk di depan teras, punya murai gacor, sambil ngopi pahit sama sukun rebus. Di kantong megang 10 juta. Nah, cakep dah tuh, menggrib, ya kan? Kita duduk di teras, murai gacor, ya kan, kopi pahit, sukun rebus, diaurin nama kelapa, megang duit 10 juta. Indah dunia itu. Tapi kita tinggalkan itu, kita ngaji. Ini namanya khoti'ah, anhu, Allah bimbing kita. Udah ngopinya ntar aja, sekarang jamaah maghrib dulu. Udah motornya nggak usah dilapin mulu, kanebo aja, kanebo dipegang. Dulu sebelum punya mobil, sebelum punya motor, asal mau maghrib yang dipegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah. Sambil ke Masjid As-Salam, belum punya mobil, belum punya motor. Begitu punya mobil baru, motor baru, ya, udah bukan subhanallah lagi, ya. Astagfirullah, astagfirullah. Sebelah sana lecet, sebelah sini debu. Megangnya bukan tasbih lagi, tapi kanebo aja, kanebo. Temennya manggil, ayolah ke masjid, duluan. Lah ayo, ntar nyusul. Ya. Ini artinya kita tinggalkan motor, tinggalkan mobil, tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan cucu. Maghrib kita berjamaah, isya kita berjamaah, tak lain karena ada khoti'ah, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita diminta untuk memperbanyak sujud. Setiap hari Kamis kita ada kajian di Lemdiklat Polri, ya, di Pasar Jumat itu ada sekolah polisi. Jadi setiap Kamis baca Yasin, zikiran, sampai akhirnya masuk absen. Itu dari mulai subuh mereka udah duduk, datang jam 6, 6:15, acara mulainya jam 7. Satu ketika dia kamar mandi, wudhu, masuk lagi. Sholat apa lagi ya Ustaz? Lah, emang udah sholat duha? Udah. Tahiyatul masjid? Udah. Hajat? Udah semua Ustaz. Bingung dia mau sholat apa lagi. Nah, padahal perintahnya bikasratis sujud, ya, memperbanyak sujud. Udah semua Ustaz. Nah, satu mungkin yang belum. Apa itu? Sholat sunnah wudhu. Nah, itu belum tuh. Ya. Kenapa sholat sunnah wudhu? Karena setiap wudhu kita sholat sunnah. Siapa yang mengerjakan itu? Bilal bin Rabah. Dari mana kita tahu? Nabi manggil Bilal. Ta'al ya Bilal. Bilal sini. Sami'tu daqfa'an alaika fil jannah. Aku mendengar suara gesekan kamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau kerjakan Bilal? Enggak ada ya Rasul. Enggak kayak Abu Bakar, enggak kayak Abu Hurairah, asal salat isya jamaah langsung witir. Kenapa langsung witir? Takut enggak ada umur. Saya enggak kayak Umar yang sangat optimis, sepertiga malam enggak pakai alarm pasti bangun. Nabi tanya, "Ya Umar, mata tutiru?" Abu Bakar udah witir, Abu Hurairah udah witir. Umar kapan mau witir? Apa kata Umar? Inda sulasayil lail. Entar ya Rasul, sepertiga malam insya Allah saya bangun. Kata Bilal, saya nggak kayak mereka, pasti bangun. Saya mah yang ngecek-ngecek aja dah. Orang wudhu, saya wudhu. Habis wudhu saya sholat. Setiap wudhu maka dia sholat sunnah wudhu. Maka dengan sujud dia melaksanakan sholat sunnah wudhu. Itulah yang menghantarkan sendalnya sampai surga. Maka nanti bapak-bapak kalau pulang setelah sholat isya, sendalnya nggak ada, nggak usah dicari. Tadi di sini, perasaan di sini, nggak usah ditanya BKM, nggak usah ditanya pengurus, sendal saya, nggak usah. Kalau sendal kita nggak ada habis ngaji, habis sholat isya berjamaah di Masjid As-Salam, berarti sendal kita udah ke surga duluan.
orangnya yang belum. Mau ke masjid assalam berantem sama istrinya. Peci mana sih peci? Peci mana? Gitu kan. Tadi di sini, naruhnya di mana? Enggak ada nih, ya kan? Dasar bini setan, begitu adanya. Kalau pecinya udah nggak ada, dicari nggak ketemu, berarti pecinya udah ke surga duluan. Karena peci sekarang banyak syahadatnya. Di sini ada asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pecinya mah syahadat mulu. Yang pakai peci bejanggit mulu. Buset dah, bujug dah, ya astaga naga. Ya kan? Padahal pecinya udah asyhadu alla ilaha illallah. Lampu merah terobos saja. Padahal pecinya asyhadu alla ilaha illallah. Padahal mobilnya ada tulisannya hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Cakep itu. Tulisannya bagus. Kalau lampu merah berhenti. Ini tulisannya hadza min fadli rabbi, lampu merah terabas saja bos, ya kan? Enggak sesuai sama tulisannya. Inilah yang kemudian mendorong kita untuk memperbanyak sujud. Kenapa kita diminta untuk memperbanyak sujud? Maka Imam Nawawi menjelaskan, Saubani maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bikasrati sujud. Wahai kamu semua sahabat-sahabatku, kata Nabi, perbanyak untuk kita sujud. Alhamdulillah, sekarang sujudnya udah nggak bingung. Dulu waktu kita sekolah ngurusin ijazah di Senayan pintu 1, itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asal hari Jumat bingung kita mau Jumatan di mana. Karena masjid nggak ada. Hotel Century, Hotel Atlet, sampai yang bintang 5 Fairmont itu nggak punya masjid. GBK sebegitu gedenya nggak ada masjid, cuman satu doang, Almina di tengah-tengah dekat lapangan bulu tangkis, jauh jalannya. Tapi kalau sekarang Kementerian Pendidikan punya masjid, hotel sebelahnya punya masjid, ya kan? Kemudian Atlet punya masjid, GBK punya masjid, Fairmont masjidnya 3, 1 musola dijadiin masjid, yang 2 parkiran lantai 7, parkiran lantai 13 dijadiin masjid. Enak sekarang, tinggal kita memperbanyak sujud. Kenapa kita memperbanyak sujud? Karena tidaklah Allah berikan, kata Nabi, kecuali kecuali apa? Kemanfaatan. Maka Rasul sampaikan, fa'anni ala nafsika, maka aku sarankan kalian semua, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Ali, ya Utsman, ya Abu Hurairah, ya Abdullah bin Umar ibn Khattab, ya Abdullah bin Amr ibn As, ya Abdullah ibn Abbas, ala nafsika bikasrati sujud, kepada dirimu perbanyaklah untuk sujud. Kenapa kita diminta untuk memperbanyak sujud? Kata Imam Nawawi, thumma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak hanya meminta kita untuk memperbanyak sujud, tapi bayyana Nabi memperjelas, Nabi merincikan bahwa sujud kita itu yahsulul lil insan, akan menjadi pintu masuk manusia, annahu yahsulu ala faidataini azimataini, diberikan faidatain. Kalau manfaatnya 1, faidatun. Kalau manfaatnya 2, faidatani.
Kalau yang sholat satu muslimun, kalau yang sholat dua muslimaini. Maka mamin muslimain, ada dua orang muslim ketemu, wayatasofahan, saling menyapa, illa ghufirallahu lahuma, tidaklah Allah berikan kecuali ampunan bagi keduanya. Nih kita ketemu, ini lebih dari dua, maka saat ini Allah sedang gugurkan dosa dan salah kita. Mudah-mudahan selesai pengajian Isya berjamaah, pulang kita kepada keluarga kita dalam keadaan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa faidahnya? Apa manfaatnya? Satu, wal faidatul ula, manfaat pertama, annallaha yarfa'uhu biha darajah. Allah akan angkat posisi dia biha darajah, lebih tinggi 1 derajat. Besok misalnya ada arisan, ada kondangan, ada kumpul RT, kumpul RW, paguyuban, anak mungkin wisuda, ya, belum ini belum itu, ngumpul semua, mana yang mau dikerjain? Tiba-tiba WA masuk, ya udah, ya kan, ntar kita aja ke rumah, mendingan ketimbang kita nyari-nyari ke rumahnya. Ya udah, anak bisa diwakilin, mendingan ketimbang kita nganterin anak, kan begitu. Pelan-pelan biha darajah, Allah angkat kita beberapa derajat dengan memudahkan urusan kita. Begitulah Imam Nawawi menyebutkan. Yakni manzilatan inda fi qulubin nas. Bukan hanya derajat secara jabatan, bukan hanya derajat secara kedudukan, tapi Allah angkat derajat manzilatul qalbi, posisi hati kita yang tadinya bingung jadi enggak bingung, yang tadinya kita apa mau dikorbanin, apa yang mau dikerjain, alhamdulillah semuanya bisa jalan. Manzilatul qalbi, hati kita ditata untuk apa? Fi amalika sholeh, untuk terus dalam amal sholeh. Yang kedua, yakhuttu alaika biha khati'ah, Allah bimbing jalan kita. Wal insanu yahsulu ala kamal, karena sesungguhnya manusia itu akan menuju pada kamal, kesempurnaan. Contoh, kita diumumin setelah ini bapak-bapak ada pengajian Riyadhus Shalihin seperti biasa. Kita mungkin ya pengen ngaji aja, tapi begitu khutta alaihi khati'ah, Allah bimbing kita, maka keluar dari lidah kita, nawaitu an a'takifa, ya Allah aku niat iktikaf. Berarti yang duduk enggak iktikaf dengan duduk beriktikaf sama apa beda? Beda apa sama? Kita baca buku, ya kan? Baca bukunya sambil wudhu, udah wudhu baca buku. Beda ketika kita baca buku enggak pakai wudhu. Tetangga selamatan minta kita datang bantuin doa, datangnya dawamul wudhu, pakai wudhu, pegang Quran, ayo angkat tangan juga mantap. Kalau nggak wudhu, nah batal ini. Doanya juga nggak begitu yakin. Itu artinya bahwa Allah bimbing kita. Tadinya kita nggak niat itikaf, Allah bimbing itikaf, berarti niat itikaf. Tadinya ngantuk, ya kan? Kemudian kita lupa kalau ngantuk harus gimana? Kata Nabi kalau ngantuk geser pantatnya.
geser pantatnya bergeser. Sebab kalau nggak bergeser ngantuk lagi. Ya, itu jadi trio macan itu, us. Apalagi Jumatan, asal khatibnya udah bilang ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, kata jamaah iya merem dah. Tapi anehnya entar tuh begitu selesai Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, langsung bangun dia. Padahal dari haqqa tuqatih 15 menit kan enggak bangun-bangun. Begitu Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, melek dia. Ya, kayak udah ada otomatis tombolnya hidup itu. Ya. Ini artinya bahwa kita berusaha datang itu memenuhi panggilan Allah. Dagang kita tinggalkan, kerjaan kita tinggalkan. Kenapa? Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah. Bagaimana caranya? Masuk jangan lupa angkat tangan, doa. Kenapa? Sab'ina malaikah, 70 malaikat mendoakan kita. Sayang kalau kita nggak doa. Nggak usah nyari posisi terbaik. Ini ada yang mojok, ya, nyari senderan. Nggak usah. Dulu sahabat juga begitu. Asal masuk masjid di kanan semua. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna ala sufufil ula, mendoakan di sop-sop pertama. Maka rebutlah sop pertama agar Allah mendoakan kita dan malaikat mendoakan kita. Masih ada waktu, kita teruskan hadis 108. An Abi Safwan Abdullah bin Yusral Aslami, dari sahabat Nabi bernama Abi Safwan. Beliau adalah anak daripada Yusra al-Aslami radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, wa qala khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, kita kalau ada orang wafat, ada jenazah, bapak-bapak jangan bubar dulu ya, mohon untuk ikut menyolatkan jenazah. Jenazahnya udah ada ya. Biasanya maju tuh ahlu bait, maju tuh ahli warisnya ya, mohon maaf jika ditemukan kesalahan, hutang piutang dan seterusnya. Itu biasanya yang menyolatkan bersyahadah, ali hadal mayit, ya kan, min ahlil khair, ya kan, yang di belakang khair ya, kata sebelahnya, kan mabuknya kita bareng, mabuknya bareng katanya ya, tapi tetap khair. Maka khair itu orang dihukumi baik, makanya nggak boleh gemes-gemes. Udah gue bilangin jangan mabuk aja, nggak usah ya, tetap dengan kelembutan, dengan syariat, hak-hak diberikan. Makanya dulu Nabi melarang dulu menguburkan jenazah saat malam hari, karena dulu memang tidak banyak diketemukan kemudahan, yang ada kesulitan. Tapi sekarang jika diketemukan dan tidak menyusahkan dan mampu memberikan hak-hak mayit dengan memandikan dengan baik, mengkafankan dengan baik, menyolatkan dengan baik, menguburkan dengan baik, silahkan. Nah, ini artinya bahwa khair adalah terbaik. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Satu, man tola umruhu, sebaik-baik manusia itu beruntung kalau tola umruhu, umurnya panjang. Kedua, ya kan, hasuna amaluhu,
adalah yang hasuna amaluhu. Kalau kita ke pom bensin, itu ke toilet, setelah isi bensin, kita ngaca, itu ada doanya. Allahumma hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya, maka husnun itu baik. Apa yang baik? Wahasuna, dan bagus. Amaluhu, amalnya bagus. Amalnya soleh. Maka ketika Imam Nawawi menyatakan kalau ada orang tua amal soleh bagus, lebih bagus kemudian ada anak muda yang beramal soleh. Bersedekah bagus, setelah wafat bagus, tapi bersedekah ketika kita sehat itu jauh lebih bagus. Maka sebaik-baik manusia mantola umruhu, diberikan umur panjang, wahasuna amaluhu, dan Allah berikan amal yang baik ya. Maka mudah-mudahan ini sudah masuk sebentar lagi, sebulan, mungkin sebulan setengah, karena beberapa ormas-ormas Islam besar sudah memberikan maklumat ya, sudah memberikan maklumat sekahalayak masyarakat dan umat ya, bahwa sudah masuk nanti taraweh 10 malam. Berarti 10 malam sudah taraweh, berarti dikit lagi taraweh lagi ya. Berarti 2 bulan lagi ya, ngapain lagi kita? Mudik lagi ya, udah mudik lagi baik ya kan? Ini artinya bahwa masih ada agenda besar di hadapan kita ya. Setelah Rajab ada Sya'ban, Allah mudah-mudahan pertemukan kita Ramadan, dan Ramadan mudah-mudahan Allah kembalikan kita kepada fitrah di Syawal. Maka berharap dari apa yang disampaikan Rasul, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mantola umruhu, yang diberikan umur panjang, wahasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Di antara amal yang paling bagus ngapain? Perbanyak sujud. Anak interview sujud ya. Tetangga bayar kontrakan sujud ya. Susah-susah kita nagih, ini datang Pak Haji ya, saya mau bayar kontrakan 6 bulan ke depan ya, saya lunasin. Sujud syukur kita, sujud lagi ya. Pak RT, saya mau pulang kampung. Nah ya pulang apa? Saya nitip istri saya pulang sendirian. Berarti dititipin istri orang, sujud lagi. Sujud bukan senyang, bukan, amanahnya. Sebab kalau kita udah banyak sujud, kata Imam Nawawi, idza kasura sujud, ketika kita memperbanyak sujud, maka sudah pasti kita memperbanyak takbir. Kalau memperbanyak takbir, sudah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah takbir, maka kita ruku. Dengan demikian kita semakin menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah banyak sujud, maka kita akhirnya tahiyat di akhir, dan mudah-mudahan menutup akhir hidup kita, menutup umur kita sisa yang Allah berikan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur kita mudah-mudahan, amin. Sehat badan kita mudah-mudahan, amin. Dan Allah berikan kesempatan kita amal soleh yang bagus, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma tawil umurana ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, ala ta'atik, di atas takwa dan taat kepadamu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, ala dinik,
untuk menjalankan agamamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahtim lana bis-salihah, wahtim lana bihusnil khatimah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nasib Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.